Terdapat pertanyaan refleksi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Apakah kalian pernah merasa bahwa kalian tidak cukup baik? Kalian tidak sepintar ataupun tidak secerdas teman-teman yang lain? Atau mungkin kalian merasa kurang, kalian selalu merasa tertinggal walaupun sudah berusaha dengan keras. Nah, perasaan-perasaan tersebut merupakan perwujudan dari perasaan inferior. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perasaan Inferior Terhadap Produktivitas Mahasiswa. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketut Angelika dari Program Studi Psikologi kelas B1 Universitas Brawijaya. Sebelum membahas penelitian lebih dalam, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait latar belakang dari penelitian saya. Yang pertama adalah kesulitan untuk mempertahankan produktivitas. Produktivitas mahasiswa merupakan suatu indikator penting pada keberhasilan pendidikan tingkat tinggi. Namun, tidak semua mahasiswa mampu untuk mempertahankannya secara konsisten. Saya mendapatkan data dari Healthy Mind Study pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa sekitar 45% mahasiswa itu kesulitan untuk berkonsentrasi pada tugas akademik mereka. Kemudian yang kedua adalah terdapat lingkungan akademik yang kompetitif dan juga tekanan sosial, termasuk perbandingan melalui media sosial. Hal-hal ini seringkali memperkuat munculnya perasaan inferior pada mahasiswa. Dan yang terakhir, masih terbatasnya penelitian yang berhubungan dengan inferioritas dan juga produktivitas dari mahasiswa. Dari latar belakang tersebut, saya mendapatkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perasaan inferioritas bisa memengaruhi tingkat produktivitas mahasiswa dalam konteks akademik. Lalu, di sini tujuan saya adalah untuk menganalisis pengaruh dari perasaan rendah diri atau inferior pada motivasi, ketekunan, dan juga kemampuan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana berbagai faktor internal maupun eksternal dapat memengaruhi munculnya perasaan inferioritas pada mahasiswa. Tujuan saya adalah mengidentifikasi dan juga menjelaskan terkait faktor-faktor internal maupun eksternal yang berhubungan dengan munculnya perasaan inferior. Dan yang terakhir adalah bagaimana faktor-faktor internal maupun eksternal bisa memengaruhi produktivitas mahasiswa dalam konteks akademik. Ini tujuan saya adalah untuk mengidentifikasi dan juga menjelaskan faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi produktivitas mahasiswa dalam akademik. Secara teoretis, penelitian saya bermanfaat untuk dijadikan sebagai pengembangan kajian psikologi pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai landasan konseptual baru yang menghubungkan perasaan inferioritas sebagai faktor psikologis dengan produktivitas akademik. Manfaat praktis yang pertama adalah dapat dijadikan sebagai dasar untuk merancang dan juga mengimplementasikan program interval psikologis. Dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan kesadaran diri mahasiswa tentang dampak negatif dari perasaan inferioritas. Di sini saya menggunakan 3 penelitian terdahulu. Yang pertama adalah inferiority complex pada mahasiswa. Penelitian ini berfungsi untuk meneliti inferiority complex pada mahasiswa. Dan di sini mereka menemukan bahwa masa transisi menuju dewasa seringkali memicu perasaan rendah diri yang berlebihan. Nah, melalui studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa inferiority complex dapat menimbulkan stres, frustasi, dan juga gangguan psikologis lainnya. Pada penelitian kedua, saya menggunakan penelitian dengan judul Inferiority Remaja pada Pelaku Bullying di Sekolah Menengah Pertama, menemukan bahwa perilaku bullying pada remaja merupakan bentuk dari kompensasi perasaan inferioritas. Nah, agresi digunakan sebagai mekanisme untuk pertahanan diri dan juga digunakan untuk menutupi rasa tidak berharga yang dirasakan oleh para pelaku. Pada penelitian terakhir, saya menggunakan penelitian judul Analisis Pengaruh ChatGPT pada Produktivitas Mahasiswa. Di sini, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ChatGPT berpengaruh positif terhadap produktivitas mahasiswa. Teknologi ini membantu dalam penyelesaian tugas, pemahaman materi, dan juga pemecahan masalah akademik, sehingga mendukung efisiensi belajar dan juga kinerja akademik secara keseluruhan. Terdapat research gap pada penelitian saya dan juga penelitian terdahulu. Yang pertama, terdapat persamaan. Kami sama-sama mengangkat terkait topik perasaan inferior dan juga topik produktivitas akademik mahasiswa. Namun, terdapat pula perbedaan pada penelitian kami, yang dimana penelitian terdahulu tidak sepenuhnya membahas terkait pengaruh perasaan inferior terhadap produktivitas akademik mahasiswa. Kemudian, di sini kita akan masuk ke bagian inti dari penelitian saya, yaitu terkait hasil dan pembahasan. Di sini, saya akan membahas terkait 3 rumusan masalah yang telah saya tentukan di awal. Yang pertama adalah pengaruh perasaan inferioritas terhadap produktivitas mahasiswa. Perasaan inferior berpengaruh terhadap produktivitas mahasiswa, di mana pengaruh yang pertama adalah perasaan inferior menurunkan motivasi akademik mahasiswa, sehingga mahasiswa merasa tidak mampu dan enggan untuk mencoba. Dari sini, akhirnya produktivitas mahasiswa akhirnya akan menurun. Lalu yang kedua adalah menghambat fokus dan juga konsentrasi. Pikiran negatif atau pikiran seperti saya tidak cukup baik akan mengurangi kapasitas kognitif dan juga efektivitas untuk belajar. Lalu yang ketiga adalah memicu prokrastinasi. Rasa takut
gagal membuat mahasiswa menunda-nunda tugas, sehingga hasil belajarnya akan menjadi lebih rendah. Lalu selanjutnya adalah menurunkan efikasi diri. Rendahnya keyakinan diri berdampak pada minimnya belajar inisiatif dan juga ketekunan dalam menyelesaikan tugas akademik. Lalu hal ini juga berdampak pada keterlibatan aktivitas akademik mahasiswa. Mahasiswa yang inferior cenderung untuk pasif, menghindari diskusi, proyek, dan juga tugas yang menantang yang sebenarnya justru bisa meningkatkan produktivitas. Rumusan masalah kedua yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal yang memicu perasaan inferioritas. Di sini terdapat faktor internal. Yang pertama adalah konsep diri negatif. Konsep diri negatif membuat mahasiswa merasa tidak mampu. Selanjutnya terdapat efikasi diri rendah. Nah, di sini, efikasi diri yang rendah akan meningkatkan kerakuan diri dan juga rasa tidak kompeten dari individu tersebut. Lalu yang ketiga adalah regulasi emosi yang buruk. Apabila individu memiliki regulasi emosi yang buruk, hal ini akan membuat individu rentan untuk stres, cemas, dan juga sensitif terhadap penilaian. Kemudian, selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang memicu perasaan inferioritas. Yang pertama adalah pola asuh. Nah, di sini pola asuh yang menuntut atau perfeksionistik akan menambah tekanan dan juga menurunkan kepercayaan diri dari individu. Selanjutnya, yang kedua adalah tekanan akademik kampus. Terdapat kompetisi, evaluasi ketat, dan juga perbandingan sosial yang sering sekali kita temui di dalam kehidupan kampus. Pesan masalah yang terakhir, di sini saya akan membahas terkait faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi produktivitas mahasiswa dalam konteks akademik. Faktor internal. Di sini terdapat motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam diri yang membuat mahasiswa itu lebih tekun, terlibat, dan juga produktif dalam belajar. Lalu yang kedua adalah manajemen waktu dan juga disiplin. Pengaturan waktu yang baik akan membantu mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka secara teratur dan juga efisien. Selanjutnya terdapat penetapan prioritas. Nah, kemampuan memilih tugas atau menentukan prioritas merupakan kemampuan yang paling penting dalam meningkatkan fokus dan juga kualitas dalam hasil belajar. Setelah faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi produktivitas mahasiswa. Yang pertama adalah kualitas lingkungan akademik. Lingkungan kampus yang suportif dapat meningkatkan keterlibatan dan juga performa belajar dari individu tersebut. Kemudian yang kedua adalah kualitas pengajaran. Metode mengajar yang jelas dan juga menarik akan membuat mahasiswa lebih mudah untuk memahami materi dan juga lebih produktif. Kemudian terdapat dukungan sosial dari teman ataupun dosen. Dukungan sosial emosional dan juga akademik akan meningkatkan ketekunan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Baik, setelah memaparkan materi tadi, terdapat 3 kesimpulan untuk 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah perasaan inferior menurunkan motivasi, efikasi diri, dan juga keberanian untuk menghadapi tugas. Dan di sini, mahasiswa lebih mudah untuk stres, cenderung prokrastinasi, dan juga mengalami penurunan fokus serta kualitas dalam belajar. Selanjutnya, perasaan inferioritas muncul dari faktor internal seperti konsep diri negatif, efikasi diri rendah, regulasi emosi yang buruk, dan juga fixed mindset. Kemudian terdapat pula faktor eksternal, yaitu seperti pola asuh yang menuntut, budaya akademik yang kompetitif, tekanan kampus, dan juga kurangnya dukungan sosial yang turut memperkuat faktor eksternal tadi. Nah, interaksi antara faktor internal maupun eksternal turut membuat mahasiswa lebih rentan merasa tidak layak dan juga kurang percaya diri. Terakhir, produktivitas dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi, manajemen waktu, disiplin, stres, burnout, serta fungsi eksekutif atau fokus dan juga memori kerja. Kemudian secara eksternal, produktivitas itu ditentukan oleh lingkungan akademik, dukungan sosial, kondisi ekonomi, dan juga fasilitas belajar. Nah, kedua faktor ini saling berinteraksi untuk membentuk efektivitas belajar mahasiswa atau produktivitas mahasiswa dalam konteks akademik. Sebagai bagian akhir dari penelitian saya memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti studi longitudinal untuk melihat perubahan, inferioritas, dan produktivitas dari waktu ke waktu. Kemudian, penelitian selanjutnya juga dapat memasukkan variabel-variabel mediasi ataupun moderasi, seperti efikasi diri, teori fokus, atau dukungan sosial untuk memahami mekanisme psikologis yang lebih kompleks. Terakhir, eksplorasi lintas budaya ataupun perbandingan antar program studi juga dapat diberikan sebagai wawasan baru mengenai bagaimana karakteristik lingkungan akademik dapat memengaruhi dinamika inferioritas dan juga produktivitas mahasiswa dalam konteks yang lebih luas. Dan berikut adalah rujukan yang saya gunakan. Baik, itu tadi pemaparan penelitian saya. Sekiranya penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.